Dalam dunia politik, kualifikasi pemimpin selalu jadi sorotan. Baru-baru ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan pentingnya gelar doktor bagi pejabat negara. Menurutnya, pendidikan tinggi dapat memperkuat birokrasi yang kompeten dan berbasis ilmu pengetahuan. Pernyataan ini disampaikan dalam Rakornas Pilkada Serentak 2024 Partai Amanat Nasional di Jakarta. Prabowo menantang kabinet mendatang untuk membuktikan kapasitas intelektual mereka dalam menghadapi persoalan bangsa. Hari ini, kita akan membahas siapa saja figur di Kabinet Merah Putih yang menyandang gelar doktor. Kita akan menelusuri latar belakang pendidikan mereka dan kontribusi yang diharapkan untuk kementerian masing-masing. Daftar ini kami rangkum dari arsip.edu sebagai referensi kredibel. Di posisi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, ada Profesor Yusril Ihza Mahendra. Gelar doktornya diraih dari University Science Malaysia, mendalami filsafat politik. Dengan latar belakang hukum dan filsafat, publik berharap beliau mampu menata sistem hukum Indonesia agar lebih adil dan berkeadilan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dipegang oleh Profesor Abdul Muti tokoh Muhammadiyah. Ia meraih gelar doktor di Pendidikan Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Master of Education dari Flinders University, Australia. Kombinasi pemahaman pendidikan Islam dan perspektif global menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional. Diharapkan, beliau mampu membawa pendidikan Indonesia lebih inklusif dan berdaya saing. Fadlizon, kini Menteri Kebudayaan, dikenal vokal di politik namun juga akademisi sejarah. Ia meraih gelar doktor di Departemen Sejarah, Universitas Indonesia, dengan riset mendalam tentang sejarah dan kebudayaan bangsa. Gelar ini menjadi fondasi kuat untuk memimpin kementerian yang menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya Indonesia. Penunjukan ini diharapkan membawa perspektif baru dalam pelestarian budaya nasional. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi diisi Profesor Yasirli, guru besar ITB. Ia meraih PhD dari Virginia Tech, Amerika Serikat di bidang teknik industri. Keahliannya dalam sistem kerja dan ergonomi sangat relevan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Diharapkan beliau mampu menata program transmigrasi yang lebih efektif dan manusiawi. Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian kembali dipercaya sebagai Menteri Dalam Negeri. Gelar PhD diraihnya dari Nanyang Technological University, Singapura, dengan fokus kajian strategis dan terorisme. Kombinasi pengalaman lapangan dan analisis akademis menjadikannya figur penting dalam menjaga stabilitas politik dalam negeri. Ia diharapkan mampu mengordinasikan pemerintahan daerah dan menghadapi ancaman keamanan non-militer. Kepemimpinannya dinilai strategis untuk menghadapi tantangan era baru. AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, kini Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah. Ia baru saja meraih gelar doktor di Pembangunan Sumber Daya Manusia dari Universitas Airlangga. Fokus studinya pada aspek humanis pembangunan menjadi perspektif penting dalam pembangunan wilayah. AHY diharapkan mampu mengintegrasikan pembangunan fisik dan kualitas hidup masyarakat. Profesor Pratikno kembali sebagai Menteri Sekretaris Negara. Ia memiliki 2 gelar doktor dari Flinders University Australia dan Universitas Gadjah Mada. Kombinasi ini memberinya perspektif global dan pemahaman mendalam tentang politik Indonesia. Perannya sangat vital dalam menjaga administrasi kepresidenan yang efektif. Agus Gumiwang Kartasasmita kembali memimpin Kementerian Perindustrian. Ia meraih gelar doktor di Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran. Pemahaman tata kelola pemerintahan menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan industri yang pro-pertumbuhan. Sinergi antara pemerintah dan pelaku industri diharapkan semakin kuat. Raja Juli Antoni, Menteri Agraria dan Tata Ruang, juga Kepala BPN. Ia meraih PhD dari University of Queensland, Australia, di bidang kajian politik dan agama. Pendekatan interdisipliner memberinya keunggulan dalam menangani persoalan agraria yang kompleks. Ia diharapkan mampu mencari solusi adil dalam konflik pertanahan. Kepemimpinannya dinilai penting untuk penataan ruang berkelanjutan.
Teuku Rifki Harsya, Menteri Koperasi dan UKM, tengah menempuh program doktor di Universitas Indonesia. Ia mengambil studi pengembangan wilayah pedesaan, selaras dengan tugasnya membina UKM di desa. Diharapkan, pendekatan risetnya mampu memberdayakan ekonomi kerakyatan secara nyata. Fokusnya pada pengembangan desa menjadi kekuatan utama kementeriannya. Profesor Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, kini Menteri Agama. Ia meraih doktor dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan disertasi tentang perspektif gender dalam Al-Quran. Kepemimpinannya diharapkan mempromosikan Islam moderat dan memperkuat kerukunan bangsa. Ilmu dan pengalaman beliau menjadi modal penting di Kementerian Agama. Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum dan HAM, meraih doktor di ilmu hukum dari Universitas Muslim Indonesia. Ia diharapkan memimpin reformasi hukum dan memberantas mafia peradilan. Kepemimpinannya penting untuk memastikan keadilan dan perlindungan HAM. Budi Santoso, Menteri Perdagangan, lulusan Doktor Ilmu Administrasi dari Universitas Brawijaya. Pengalaman bisnis dan ilmu administrasi memberinya keunggulan dalam merumuskan kebijakan perdagangan. Ia diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan membuka akses pasar ekspor. Andi Amran Sulaiman kembali sebagai Menteri Pertanian dengan gelar doktor dari Universitas Hasanuddin. Ia dikenal sebagai pengusaha dan praktisi pertanian yang berorientasi pada riset. Diharapkan, keilmuannya membawa Indonesia menuju swasembada pangan. Kepemimpinannya dinilai strategis untuk ketahanan pangan nasional. Hanif Faisal Nurofik, Menteri LHK, meraih Doktor Ilmu Kehutanan dari UGM. Ia diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kelestarian ekologis. Tantangan besar menanti di tengah isu perubahan iklim global. Wihaji, mantan Bupati Batang, kini Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ia meraih doktor di Manajemen Kependidikan dari Universitas Negeri Semarang. Pengalaman daerah dan keilmuan pendidikan menjadi modal merancang program kependudukan yang partisipatif. Diharapkan programnya mudah diterima masyarakat luas. Profesor Rachmat Pambudi, Kepala Badan Pangan Nasional, meraih doktor dari IPB di bidang sosiologi pedesaan. Ia dikenal sebagai akademisi dan praktisi ketahanan pangan. Pendekatan sosiologisnya penting untuk kebijakan pangan yang berpihak pada petani. Kepemimpinannya diharapkan memperkuat ketahanan pangan nasional. Profesor Brian Yuliarto, Menteri Riset dan Teknologi, meraih PhD dari Chiba University, Jepang. Keahliannya di teknik material dan nanoteknologi menempatkannya di garis depan inovasi. Ia diharapkan menciptakan ekosistem riset yang kondusif dan menghubungkan dunia akademis dengan industri. Kepemimpinannya penting untuk kemajuan teknologi Indonesia. Purbaya Yudi Sadewa, Menteri BUMN, meraih PhD Ekonomi dari Purdue University AS. Ia diharapkan mampu mentransformasi BUMN agar lebih efisien dan profesional. Pengalaman dan keilmuannya menjadi kunci untuk kontribusi maksimal BUMN bagi negara. Itulah daftar Menteri Kabinet Merah Putih bergelar doktor. Gelar akademis bukan jaminan mutlak, tapi jadi indikator ketekunan dan kedalaman berpikir. Harapan publik terhadap kabinet ini sangat tinggi. Kita nantikan bagaimana para menteri ini menerjemahkan keilmuan mereka ke kebijakan nyata. Apakah gelar doktor akan membawa perubahan? Waktu yang akan membuktikan. Terima kasih telah menyimak video ini. Bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya gelar doktor di kabinet? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Sampai jumpa.